Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Guru SD 012 Makamumum, yang saya hormati Bapak Muhammad Soekarwadi Batuan yang akan melaksanakan kegiatannya dan dapat meningkatkan ukuran siswa dan kualitas kegiatan siswa dari kegiatan kaji dengan proyek penelitian atau menggunakan kesehatan. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita pada kesempatan yang hari ini bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Salawat salam yang selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan adanya salawat kita bisa mendapatkan pahala baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian ya awal. Kemudian pada kesempatan ini kami selaku sekolah-sekolah Sina Allah SWT mengharapkan kepada Bapak Ibu semua untuk memberikan masukan-masukan terkait rencana tindak lanjut terhadap kegiatan mereka di PKB yang sudah berjalan selama 3 bulan, dan ini mungkin merupakan kegiatan akhir dari mereka. Untuk itu program-program yang sudah disusun dimohon kepada kita semua untuk memberikan masukan-masukan sehingga nanti bisa dilaksanakan di lapangan dengan program yang baik. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tes. Oke. Ya, mari kita mulai Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini saya akan menjelaskan program yang insya Allah saya akan laksanakan, yaitu meningkatkan kebugaran siswa dan kualitas gerak dasar siswa melalui senam kreasi dengan menggunakan metode SEM. Jadi SEM ini adalah Sport Education Model. Nah, itu biasanya digunakan dalam pembelajaran PJOK. Ya, yang pertama, latar belakang kenapa saya ambil judul ini, karena pada generasi sekarang banyak siswa kita yang sudah sibuk dengan gadgetnya masing-masing, sehingga olahraga senam itu ditinggalkan. Bahkan sekarang senam seminggu mungkin hanya dilakukan sekali ya Bapak Ibu ya, pada hari Jumat saja. Nah, maka dari itu kenapa saya mengambil senam ini, agar cabang olahraga senam ini bisa berkembang kembali dan menimbulkan atlet-atlet untuk cabang olahraga tersebut. Ya, yang kedua, di sini ada tujuan program. Yang pertama, meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Diharapkan siswa mampu meningkatkan pola berpikir agar lebih kreatif dan inovatif melalui kebugaran jasmani. Yang kedua, meningkatkan kebugaran jasmani siswa. Diharapkan peserta didik dapat meningkatkan kebugaran jasmani melalui gerakan dasar yang dibuat oleh siswa dengan diiringi musik. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas gerak siswa dengan membuat gerakan baru dalam senam kreasi. Diharapkan akan meningkatkan kreativitas siswa dan siswa mampu membuat senam kreasi diiringi oleh musik. Selanjutnya yaitu capaian program. Yang pertama, siswa mampu memahami senam irama dengan baik. Nah, jadi pada senam kreasi ini Bapak Ibu sekalian, nanti siswa membuat sendiri koreografi atau gerakan-gerakannya dengan diiringi musik. Nah, musiknya juga nanti terserah siswanya memilih musik apa, bisa pojok-pojok, bisa lagu dan sebagainya. Yang jelas tujuannya tadi agar terbentuknya gerakan-gerakan untuk melakukan senam itu sendiri. Yang kedua, siswa mampu dalam membuat gerakan senam kreasi dengan diiringi musik dengan benar. Nah, jadi seperti itu, nanti ada lagu-lagu yang mendampingi pada saat mereka melakukan gerakannya.
Yang ketiga, meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik. Nah, jadi olahraga senam ini fungsinya sangat banyak Bapak Ibu sekalian. Salah satunya adalah dapat meningkatkan kebugaran siswa. Dengan siswa yang bugar, mereka juga lebih mudah dalam menerima pembelajaran, tidak hanya di pembelajaran PJOK, tapi di mata pelajaran lainnya. Jika siswa itu bugar, maka secara otomatis mereka dapat menangkap apa yang Bapak Ibu sampaikan dengan baik pada saat proses pembelajaran. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah program. Nah, tahap pertama, sosialisasi terhadap guru, kelas, dan kepala sekolah. Yang kedua, setelah kita sosialisasi kepada guru dan kepala sekolah, selanjutnya sosialisasi terhadap siswanya terkait program yang kita akan laksanakan nanti. Tahap kedua, siswa mencari referensi senam dan musik sebanyak-banyaknya yang didampingi oleh wali kelas. Nanti pada saat mereka membuat koreografi, membuat musiknya, nanti harapannya Bapak Ibu guru wali kelas bisa membantu siswanya dalam membuat karya kreasinya. Tahap ketiga, membagi peran kepada siswa untuk melaksanakan lomba senam kreasi. Nah, nanti tahap ketiga ini akan saya lebih jelaskan rinci lagi di akhir pembelajaran. Yang keempat, refleksi. Jadi siswa nanti pada saat telah melaksanakan program ini, mereka mampu menjelaskan apa itu senam, bagaimana cara membuat gerakannya, kenapa mereka memilih musik ini, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada aset sekolah Bapak Ibu. Aset sekolah ini yang pertama, modal manusia yaitu kepala sekolah, rekan guru, dan peserta didik. Di sini ada dua modal fisik, yaitu halaman yang luas dan bersih, alat olahraga yang dimiliki sekolah, yang ketiga proyektor, yang keempat sound system, yang keempat ada modal finansial, yaitu dana bosnas kita, dana bosda. Dan yang terakhir adalah modal lingkungan, yaitu udara yang sehat dan bersih. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan, ini adalah rencana evaluasi kegiatan yang pertama. Evaluasi akan dilakukan setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu. Yang kedua, evaluasi gombal, evaluasi akan dilakukan setiap 1 bulan sekali. Yang ketiga, rubrik asesmen, guru PJOK dan wali kelas bekerja sama dalam merumuskan rubrik dan menjadi bahan evaluasi bersama siswa. Yang terakhir adalah refleksi, yaitu siswa dan guru sama-sama melakukan refleksi di akhir kegiatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, metode SEM ini kami gunakan sekitar 6 bulan. Nah, 6 bulan lamanya dari awal pembelajaran, nanti kita tes siswa kita pada akhir pelajaran di dekat ulangan semester atau sebelum ulangan semester. Nanti mungkin kita bisa melakukan tesnya kepada siswa. Jadi seperti itu. Jadi rentang kegiatan ini sekitar 6 bulan dengan setiap 2 minggu sekali kita evaluasi, sebulan sekali evaluasi di kombalnya. Nah, tadi itu adalah program kerja saya Bapak Ibu, yaitu adalah membuat lomba. Jadi pada akhir kegiatan ini harapannya nanti kita ada kegiatan lomba, yaitu lombanya adalah senam kreasi tadi. Makanya tadi wali kelas terlibat membantu siswa dalam melaksanakan pencarian gerakannya di musiknya. Nanti di akhir setelah semua sudah lancar berlatih, nanti di akhir baru kita tes siswanya dengan mengadakan sebuah lomba. Nah, oke, mungkin sebelum masuk ke model SEM-nya saya jelaskan dulu. Di sini ada model pendidikan gerak. Model pendidikan gerak adalah suatu pendekatan atau metode dalam pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan motorik, tubuh, dan kemampuan fisik melalui aktivitas fisik atau gerakannya. Tujuan utamanya untuk membantu individu, terutama anak-anak, dalam mengembangkan keterampilan fisik dan memperbaiki koordinasi, keseimbangan, kekuatan, dan fleksibilitas tubuh. Nah, dengan adanya model pendidikan gerak ini, harapannya kita sama-sama mampu memberikan gerak-gerak dasar pada siswa kita. Kenapa gerak dasar itu sangat dibutuhkan? Karena pada usia dini, umur dari 6 sampai usia kelas 6, itu mereka sangat butuh gerak dasar. Karena apa? Karena gerak yang mereka lakukan akan berpengaruh nanti pada masa depan mereka. Semakin banyak anak itu bergerak, maka mereka semakin mampu untuk melakukan aktivitas lainnya Bapak sekalian. Jadi bergerak itu kalau anak-anak aktif, jangan dikira oh anak ini bergerak terus ini, mungkin dia ada kelainan, bukan. Tapi mereka membuat sebuah apa ya, mengaplikasikan
bentuk energi mereka ke dalam sebuah gerakan. Jadi sebenarnya anak-anak yang lebih banyak bergerak itu biasanya kemampuan motoriknya lebih bagus. Jadi seperti itu. Makanya ditanamkanlah model pendidikan gerak pada mata pelajaran PJOK. Yang kedua, ada model pendidikan kebugaran. Nah, kebugaran ini Bapak Ibu sekalian adalah kemampuan siswa dalam melakukan aktivitas secara jasmani dan rohani. Jadi dia memiliki kesehatan tubuh yang bagus, jarang sakit, jarang lelah dan lain sebagainya. Sebenarnya Bapak Ibu, guru olahraga itu bukan membuat anak bugar tujuannya. Tapi pada dasarnya guru olahraga itu mengajarkan bagaimana cara untuk bugarnya saja. Nah, untuk mereka bugar, jadi guru olahraga itu memberikan sebuah permainan, sebuah aktivitas-aktivitas dalam pembelajarannya agar mereka tahu nih, oh hidup yang sehat itu seperti apa, hidup yang bugar itu seperti apa. Terkadang banyak persepsi bahwa oh nih guru olahraga harus membuat anak-anaknya bugar, tapi tidak seperti itu. Karena kebugaran ini Bapak Ibu sekalian ada beberapa komponen lagi yang harus kita lihat. Tidak bisa kita serahkan hanya kepada gurunya saja, tapi dia aktivitasnya di rumahnya seperti apa, aktivitasnya pada saat dia tidur seperti apa, itu kita lihat. Makanya sekarang guru olahraga diwajibkan untuk menanamkan kepada siswa bagaimana cara hidup bugar, bukan mau bentuk siswa itu menjadi bugar. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk dua model ini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Ya silahkan Bu. Nanti ini kalau implementasi ini per kelompok apa langsung satu kelas melatihnya? Apa anak dibagi menjadi kelompok-kelompok dulu? Nah jadi nanti program ini Bapak Ibu kita buat per kelas. Jadi nanti dia lombanya itu per kelas. Tapi yang kita gunakan sementara ini dipisah, ada dua kategori lagi. Kelas 4, 5, 6 itu menjadi satu kelompok nanti, tapi tetap dilombakan per kelas. Satu kelas jika siswanya banyak boleh membuat kelompok lagi Bapak Ibu sekalian. Misalnya satu kelas bikin 2 kelompok, bisa 3 kelompok, tergantung jumlah siswanya. Biasanya senam ini dilakukan 6 orang minimal dalam satu kelompoknya. Nah nanti di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu kita pisah kategorinya. Mereka kategori sendiri karena berdasarkan umur mereka sangat sulit ya untuk bersaing dengan kakak-kakaknya yang sudah umurnya lebih tinggi. Makanya dipisah 1, 2, 3 sendiri kategorinya, 4, 5, 6 sendiri. Jika memang siswanya itu cukup, boleh lebih dari satu kelompok. Jadi seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut. Nah, kita ke intinya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita membuat di akhir nanti membuat program ini kita terapkan dalam model pembelajaran sport education. Nah, model sport education ini adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang terkait dengan olahraga melalui pengalaman yang lebih otentik dan menyeluruh. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Dry Sundentop pada tahun 1994. Nah, jadi dengan metode SEM ini kita langsung membuat siswa itu terjun langsung ke lapangan, terjun langsung ke dalam cabang olahraga tersebut. Agar apa? Agar siswa tersebut mengenali olahraga ini lebih dalam. Kalau misal di kelas kan kita hanya menjelaskan pengertian senam itu apa, siapa yang pertama kali menemukannya, tahun berapa kali dibentuk organisasinya. Tapi dengan menggunakan model pembelajaran SEM ini Bapak Ibu sekalian, siswa itu berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Nah, yang pertama di sini ada karakteristik utama model sport education. Yang pertama, pengalaman otentik. Nah, pada saat kita melaksanakan model ini, harapannya siswa kita dapat dapat memiliki pengalaman otentik. Karena apa? Karena dalam model SEM ini Bapak Ibu sekalian, mulai dari panitia, juri, wasit, pelatih, itu semua siswa sampai ke pesertanya, dengan harapan mereka bisa memiliki pengalaman. Yang jadi pelatih nanti memiliki pengalaman sebagai pelatih, yang menjadi juri nanti mereka memiliki pengalaman sebagai juri, yang sebagai peserta juga bisa memiliki pengalaman sebagai peserta. Bahkan jika siswanya banyak dan di sekolah besar, supporter itu juga dibentuk Bapak Ibu sekalian. Jadi sampai supporter itu dibentuk juga. Jadi memang kita
dengan menggunakan model ini betul-betul terjun langsung ke dalam cabang olahraga itu sendiri. Yang kedua, peran aktif siswa. Nah, kenapa di sini dikatakan peran aktif siswa? Karena yaitu tadi siswa langsung terjun ke dalam cabang olahraganya, mulai dari pengaturannya segala macamnya itu semua dilakukan oleh siswa. Kita sebagai guru hanya mengawasi dan memberikan rubrik-rubrik misalnya dia menjadi juri. Nah, ini rubrik untuk kamu menilai nanti bagaimana hasil yang dilakukan teman-teman pada saat melakukan aktivitas senam. Jadi seperti itu. Jadi dalam metode SEM ini kita guru hanya menjadi fasilitator untuk mengawasi dalam kegiatannya. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Harapannya setelah mereka melakukan kegiatan ibu sekalian, ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka sudah bisa mengelola sebuah pertandingan. Mereka mampu membuat sebuah event-event karena tadi dalam model SEM ini kita sudah mengajarkan bagaimana cara pengorganisasian dalam sebuah pertandingan. Yang keempat, pembelajaran berbasis tim. Nah, ini sangat jelas ya Bapak Ibu sekalian, kenapa dikatakan berbasis tim? Karena tadi nanti siswa itu kita bentuk kelompok-kelompok kecil, ada sebagai peserta, ada sebagai pemain, dan lain sebagainya. Nah, apabila koordinasi antara pelatih dan peserta itu tidak baik, maka kelompok tersebut maka tidak dapat berjalan dengan baik. Makanya di sini ketika ini berhasil dilakukan, pembelajaran ini berbasis tim. Yang kelima, ada kompetisi yang sehat. Jadi di akhir pembelajaran SEM kita membuat sebuah kompetisi yang tadi sudah berlatih, nanti kita tampilkan di depan, kita buat festival sebuah lomba, dan kita buat sebuah kompetisi. Nah, dan itu yang menilai juga nanti teman-temannya juga, yang sudah kita tunjuk di awal tadi sebagai juri, sebagai pelatih, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah durasi dan pengulangan. Pengulangan ini seperti melakukan refleksi-refleksi di akhir pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dalam model pembelajaran sport education. Nah, tadi program kerja yang saya tawarkan tadi Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan melakukan seperti tahapan-tahapan yang ada di depan. Yang pertama, pengelompokan dan pembentukan tim. Nah, nanti di masing-masing kelas itu kita buat sebuah tim. Nanti ada sebagai pesertanya, ada sebagai pelatihnya, ada sebagai juri atau wasit. Nah, kalau kami biasanya di SMA Bapak Ibu sekalian, semua yang terlibat itu adalah siswanya. Ini sudah digunakan seperti Man IC, itu sudah menggunakan model ini ketika mereka mengadakan sebuah lomba, itu semua siswanya yang bergerak. Tapi kalau kita di SD biasanya, yang saya gunakan itu biasanya untuk juri tetap kita dampingi siswa kita. Karena tadi mungkin untuk pemikiran mereka untuk menilai itu agak sedikit susah kalau kita tidak arahkan. Makanya tadi wali kelas mendampingi siswanya, membuat rubrik-rubrik penilaian pada saat mereka melakukan penjurian. Jadi seperti itu. Yang kedua, persiapan dan latihan. Nah, dari kurun waktu setelah pembentukan tim ini, nanti kita beri kesempatan 2-4 bulan mereka melakukan latihan dalam melakukan aktivitas senam kreasi. Yang ketiga, kompetisi dan pertandingan. Nah, setelah mereka latihan, di akhir nanti kita akan mengadakan sebuah kompetisi dan pertandingan. Yang keempat, peran kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, nanti di akhir pembelajaran kita melakukan pemimpin atau guru pengampu dan wali kelas bersama-sama melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Apa kurangnya kegiatan kita, bagaimana kita mengatasi kekurangannya, masalah-masalah yang dihadapi, dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu mungkin tadi sedikit tentang model pembelajaran sport education. Jika ada masukan untuk program kerja saya ke depannya, saya mohon masukannya agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Ya Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin memberi masukan silahkan, atau jika ada yang ingin bertanya terhadap pemaparan yang sudah saya sampaikan, kami persilahkan Bapak Ibu sekalian. Jadi sedikit informasi, metode SEM ini Bapak Ibu tidak juga bisa digunakan kita pembelajaran di kelas, tidak hanya untuk olahraga. Tergantung bagaimana cara kita memanfaatkan metode-metode yang kita gunakan tadi Bapak Ibu sekalian.
Bapak Ibu, jika ada pertanyaan atau yang memberi masukan, bagaimana nih baiknya ke depan program kegiatan kita ini? Saya Pak, Ya siap. ini ada contohnya Pak, contoh videonya gitu. Video senamnya. Ada, bentar Bu ya. Tes ya. Nah, ini adalah contoh video senam kreasi Bapak Ibu. Jadi, senam kreasi kita ini bukan seperti senam-senam orang dewasa yang kayak aerobik yang harus gerakannya. Jadi di SD itu Bu, kita hanya melakukan gerakan dasar. Nah, gerakan dasar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada gerakan lokomotor, gerakan yang dilakukan dengan berpindah tempat. Yang kedua gerakan non lokomotor, gerakan yang dilakukan dengan tidak berpindah tempat seperti mengangkat tangan, mengayunkan lengan. Dan yang terakhir adalah manipulatif, gerakan yang dilakukan dengan sebuah alat seperti menendang bola, melompat, dan lain sebagainya. Jadi cukup hanya gerakan-gerakan dasar yang diiringi oleh musik dan dilakukan pengulangan, itu sudah bisa menjadi senam kreasi. Bukan yang seperti ibu-ibu Jumba lakukan yang harus gerakannya energi dan sebagainya. Yang jelas bagaimana siswa tersebut bisa melakukan gerakan-gerakan dasar seperti maju, mundur, melompat, berputar-putar, dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu Ibu. Ada lagi pertanyaan yang lain atau ada masukan terkait program yang saya sampaikan? Oh, Pak Baswan, ini harusnya seperti ini, mungkin bisa disampaikan Bapak Ibu demi kegiatan kita berjalan dengan baik nanti ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan Pak Baswan. Saya sedikit ingin ke depannya bagaimana caranya anak-anak ini belajar untuk mengenal senam itu yang baik itu bagaimana, dan ke depannya itu bagaimana kalau usul saya
anak-anak yang untuk contoh yang di depan sebagai apa Instruktur. ya itu bagaimana apakah bisa itu dididik dilatih terlebih dahulu untuk bisa mencontohkan teman-temannya di belakang ya itu saja. Oke, siap. Oke Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sejam yang pertama dulu, bagaimana kita mengenalkan terhadap siswa senam yang baik Bu ya. Nah, jadi cara kita mengenalkan senam yang baik pada siswa itu adalah dengan menarik perhatiannya. Ayo, kalau awal-awal, kalau yang saya lakukan, saya sebelum ngajar di SD, saya sempat ngajar di SMP, di MTs Negeri 1. Kebetulan saya megang ekskul senam di situ, tapi senam yang irama. Nah, jadi pertama itu yang daftar hanya 3 orang, Bapak 3 orang yang ikut senam. Jadi, bagaimana cara saya menarik perhatian mereka dengan cara kita memberikan penjelasan bahwa senam ini memiliki gerakan-gerakan yang aktif. Nah, sehingga pada saat mereka melakukan gerakan tersebut melatih kemampuan motorik mereka. Karena apa? Karena dalam senam kita harus mengingat gerakan-gerakan yang sama dan diulang-ulang. Nah, yang kedua yang saya lakukan pada saat itu untuk menarik perhatian mereka adalah dengan saya ingin iming-imingi lomba. Karena Bapak sekalian di Dispora itu setiap tahun pasti ada lomba senam. Kemarin yang terakhir senam SKJ kalau tidak salah. Nah, dengan adanya lomba, mereka nanti pasti seru nih kayaknya ada lomba. Ayo kita latihan. Nah, jadi seperti itu. Dan yang ketiga, kita mengenalkan gerakan-gerakan dasar saja terlebih dahulu. Jangan langsung mengenalkan gerakan-gerakan yang susah mereka mengerti. Cukup kita melakukan gerakan-gerakan sederhana seperti maju, mundur, dan itu dilakukan secara berulang kali dan memiliki hitungannya. Biasanya di dalam hitungan senam itu 2 kali 8. Misalnya dia majunya 4 kali, mundur 4 kali, itu sudah mencakup sebuah rangkaian gerakan. Nah, yang kedua, apakah bisa kita melatih siswa kita untuk maju ke depan? Bisa Bapak sekalian. Dulu pada saat saya masih mengajar di MTS, 2 minggu awal saya di depan untuk memimpin senam, tapi minggu-minggu selanjutnya saya pilih siswa yang memimpin senam. Memang awalnya mereka pasti ada, Pak saya tidak berani, malu. Nah, itu bagaimana cara kita sebagai seorang guru memberikan ketahanan mental kepada mereka. Ayo maju, nggak apa-apa, salah, yang penting tampil dulu. Dan itu kemarin pada saat saya mengajar berjalan. Dan sekarang alhamdulillah Bapak sekalian, setelah saya latih senam di beberapa SD kemarin, sudah bisa menjadi instruktur juga mereka. Jadi apakah bisa? Jawabannya bisa. Yang jelas kita kenalkan dulu senamnya, mereka sudah hafal gerakannya, tinggal membentuk mental mereka agar maju tampil ke depan, dan insya Allah mereka bisa melakukan atau menjadi instruktur untuk teman-temannya. Tapi kalau di SD saran saya yang menjadi instruktur kelas 6 atau kelas 5. Jadi seperti itu. Kalau di SMP kemarin pada saat saya mengajar, yang jadi instruktur itu gantian mereka. Minggu ini kelas 1, minggu depan kelas 2, kelas 3. Jadi semuanya kebagian jatah. Jadi seperti itu. Tapi memang pada saat pembelajaran senam, saya suruh hafalin memang. Tapi saya jelaskan dulu gerakannya. Pada pertemuan ketiga, keempat, saya mereka suruh hafal. Sudah mereka hafal senamnya, dengan kita dampingi. Nah, baru nanti mereka tampil di depan. Jadi pada saat saya masih mengajar di MTS itu untuk senam hari Jumat, bukan lagi gurunya hanya mengawasi, tapi siswa-siswanya lah yang menjadi instruktur di depan. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, teman-teman yang lain, jika ada masukan atau pertanyaan mungkin bisa ditanyakan terkait program yang saya buat, yaitu meningkatkan kebugaran siswa dan kualitas gerak dasar siswa melalui senam kreasi. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, masukannya. Karena setiap program pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Mungkin bisa diberikan masukan agar kegiatannya bisa lebih baik lagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari Bapak Basuan, menurut saya program ini sangat bagus untuk peserta didik. Semoga program ini bisa berjalan dengan baik di sekolah Bapak.
yang ya sekolah yang lain-lain juga ya yang mengikuti program ini. Untuk tadi mau bugarkan juga ya, bugar Iya. yang sekarang ya, bugar siswa. Mungkin masukannya untuk Bapak ini mudah terlaksana dengan baik, bisa berjalan programnya ke anak-anak. Saya harapkan yang di sekolah kita juga nanti bisa berjalan agar anak-anak semua juga anak-anak semangat juga mungkin nanti mengikuti program ini. Bu ya, mungkin guru-gurunya juga ya. Ya. Ya, mungkin akan siswanya ini Pak, untuk guru-gurunya juga. Ya, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Ibu atas masukannya. Nanti akan saya segera laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya tambahkan ya untuk kedepannya berkaitan dengan meningkatkan kebugaran siswa dan kekuatan kualitas gerak dasar siswa melalui jenjang kreasi ini, di mana program yang Bapak Sekolah ini sangat baik untuk saya. Dan lagi ini mudah-mudahan saja bukan di sekolah kita saja yang bisa dikembangkan, nanti dari sekolah ini berlanjut ke sekolah-sekolah yang lainnya, nanti minta tolong bantuan ke Bapak mungkin melalui forum KKGO-nya atau bagaimana nanti dikembangkan terus ya programnya ini, supaya nanti dengan adanya senam kreasi ini yang tadinya cuma kita mengikuti senam jasmani biasanya, nanti kalau ditambah dengan senam kreasi nanti akan kebugaran itu juga bagus, begitu juga peserta didiknya. Jadi dengan demikian mudah-mudahan kedepannya bukan di sekolah kita saja, tetapi di sekolah lain juga nanti program ini dikembangkan. Begitu saja Pak. Terima kasih. Oke. Mungkin dari program KPO mungkin mengadakan lomba Pak. Jadi Ya, bisa Bu. Jadi berjalan kan itu selalunya program ini. Jadi yang diharapkan dari kegiatan ini. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Nanti saya sampaikan ke Ketua KKGO-nya agar bisa melaksanakan setelah sekolah kita melaksanakan. Mungkin kegiatan hari ini saya cukupkan dulu. Yang sudah memberikan masukan, terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya, saya ucapkan terima kasih. Kepada Bapak Kepala Sekolah juga terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan program yang saya akan laksanakan. Mungkin saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dah. Tutup. Tak aman dah. Terima kasih kepada Pak Masur yang telah memaparkan rencana kami daripada kegiatan PKG guru BJOK. Kalau kita lihat tadi, dari pemaparan awal sampai dengan pemaparan akhir, jadi materi ini memang sengaja dikemas ya, supaya materi itu dimulai daripada siswanya. Jadi siswanya yang menentukan materi yang mereka sukai, siswa juga yang menentukan musik yang mereka sukai, sehingga mereka merasa memiliki. Dengan
dengan mereka banyak terlibat dalam kegiatan ini, mulai daripada merencanakan kegiatan sampai melaksanakan pertandingan sampai jadi juri menentukan kemenangan dan sebagainya, maka otomatis ya mereka merasa memiliki dengan merasa mereka memiliki kegiatan ini atau materi ini, ya diharapkan mereka bisa terus bersemangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dalam pelajaran kegiatan. Jadi itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.